kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk mendengarkan ayat-ayat yang dibacakan, nasihat-nasihat yang disampaikan. Yang demikian itu adalah sesuatu yang menjadi rutinitas dan kebiasaan ahlul iman. Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101,8 FM, dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah. Sahabat Roja dimanapun Anda berada, senang sekali kami dapat hadir kembali menyapa antum semuanya di saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam TV serta Radio Roja, guna mengikuti beberapa program acara yang akan menghadirkan ke ruang dengar Anda dan layar kaca Anda. Tak lupa kita memuji serta bersyukur pada Allah atas segala nikmat dan karunia ini. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan dan tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, untuk keluarganya, untuk para sahabatnya dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Dan insya Allah beberapa menit ke depan kami akan hadirkan kajian ilmiah live dari pembahasan kitab A'malul Qulub bersama guru kita Ustadz Dr. Muhammad Nur Ihsan MA Hafidhullah Ta'ala. Kami hadirkan dari studio mini Sekolah Tinggi di Rosa Islamiyah Imam Syafi'i Jember. Serta kami ingatkan untuk Anda yang bertanya seputar pembahasan, Anda bisa menghubungi nomor kami via telepon atau pesan singkat WhatsApp di nomor 021823 6543. Kami ulangi kembali di 0218236543. Baiklah, selanjutnya kepada Ustadz kami persilahkan. Fal yatafadhal maskuran ya Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakki anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Wa ba'du, ikhwatal iman, kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dan juga para pendengar di mana saja antum berada. Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, selalu mendapatkan kemudahan, pertolongan dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjalani ubudiyah dan berbagai aktivitas hidup kita di dunia ini. Allahumma amin. Ikhwatal iman, para pemirsa, kaum muslimin dan muslimah rahimakumullah. Alhamdulillah, sampai saat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk berubudiyah, menyempurnakan ibadah dan ketaatan di sisa-sisa kehidupan kita. Alhamdulillah, kita berada di bulan Muharram. Pada hari ini, tanggal 8 Muharram. Sebagian negara, tanggal 9 Muharram. Dan tentunya ada hal yang istimewa, tanggal 9 dan 10. Atau secara khusus tanggal 10, yaitu hari Ashura. Dan pada kesempatan yang mulia ini
saya pribadi akan mengingatkan diri sendiri dan kaum muslimin apa yang harus kita lakukan di hari yang dimana Allah Subhanahu wa ta'ala menyelamatkan Nabi Musa dan kaumnya dari Fir'aun dan bala tentaranya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala sampai ke Madinah waktu hijrah dan melihat orang-orang Yahudi di Madinah berpuasa pada tanggal 10 Muharram yang dikenal dengan Ashura. Nabi SAW bertanya, ayu sawmin hadha atau ayu yawmin hadha, puasa apa ini, hari apa ini? Qala hadha al-yawm alladhi najja Allah fihi Musa wa qawmah wa nasumuhu syukran lillah, kama qala. Ini adalah hari di mana Allah Subhanahu wa ta'ala menyelamatkan Musa dan kaumnya. Kami berpuasa dalam rangka mensyukuri nikmat tersebut. Qala Nabi SAW, nahnu ahaq bi Musa minkum. Kami lebih berhak pada Musa daripada kalian. Kenapa tidak? Orang-orang Yahudi telah banyak merubah, menyelewengkan agama Nabi Musa. Maka orang-orang yang beriman, yang istiqamah di atas agama tauhid, dan itulah ajaran para nabi, maka mereka lebih berhak kepada nabi-nabi yang diutus oleh Allah, karena mereka lah ahlul iman, orang-orang beriman yang setia berjalan di atas sunnah, di atas ajaran Allah, di atas tauhid, yaitu merupakan intisari dan bagian terpenting dari agama para nabi. Maka Nabi SAW berpuasa pada hari Ashura. Kemudian sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW ingin menyelisih orang-orang ahlul kitab, kaum Yahudi. Maka beliau SAW berniat untuk berpuasa di tahun yang akan datang, tanggal 9 dan tanggal 10. Maka yang harus kita lakukan dalam rangka meneladani Nabi alaihi salatu wassalam adalah berpuasa di tanggal 10 Muharram, Ashura. Kemudian alangkah baiknya kita berpuasa di tanggal 9. Yang demikian itu sebagai bentuk meneladani Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini amalan yang spesial, tidak ada amalan yang lain. Tidak ada ibadah-ibadah spesial yang lain selain berpuasa. Dan kita harus waspada dari sekelompok yang menisbatkan diri kepada Islam, yang menjadikan hari Ashura hari duka cita bagi mereka, yaitu kaum Syiah, kelompok Syiah yang menisbatkan diri kepada Islam dan yang menyatakan mencintai Ahlul Bait, karena Allah mentakdirkan pada tanggal tanggal 10 Muharram juga Hussein juga mati syahid atau dibunuh oleh orang-orang yang zalim, yang tentunya hal ini adalah musibah bagi kaum mukminin, karena beliau adalah cucu Nabi alaihi salatu wassalam. Tapi kesedihan tersebut atau wafatnya beliau dalam keadaan syahid bukan berarti kita menjadikan hari tersebut hari duka cita, kesedihan, kemudian menzalimi diri sendiri, melukai diri sendiri dengan benda-benda tajam dan yang sejenisnya yang dilakukan oleh orang-orang Syiah. Maka Ashura hari yang mulia, hari yang istimewa, maka kita bersyukur kepada Allah dengan berpuasa, karena pada hari tersebut Allah selamatkan Nabi Musa dan kaumnya. Itu yang hanya dicontohkan Nabi alaihi salatu wassalam pada hari Ashura. Semoga kita bisa meneladani Nabi alaihi salatu wassalam. Ikhwatal iman, para pemirsa dan juga para pendengar rahimakumullah. Kembali kita melanjutkan pembahasan tentang a'malul qulub. Sebelumnya kita telah menyelesaikan
amalan hati yang berkaitan dengan ar-raja, itu harapan, yang memiliki korelasi dengan cinta dan juga sifat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mulia ini kita akan menjelaskan salah satu dari a'malul qulub, yaitu al-muraqabah. Menghadirkan dalam diri pengawasan Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengawasi, memperhatikan perihal dan ahwal seorang hamba. Dan ini merupakan salah satu dari amalan hati dan juga hal yang sungguh sangat bermanfaat dalam menciptakan suasana atau kondisi istiqamah seorang hamba di dalam menjalani hidup ini, terutama di zaman sekarang ini. Kita melihat dan mendapatkan bagaimana di zaman sekarang ini berbagai sarana, fasilitas yang dimudahkan oleh Allah untuk berbagai hal dalam berkomunikasi, dalam mendapatkan data dan informasi, untuk melihat berbagai berita, berbagai kondisi dan keadaan dengan media sosial. Maka di sana berbagai sarana yang didominasi oleh konten-konten yang mengajak kepada kemaksiatan, yang menampilkan kemaksiatan, dosa. Dan semua di zaman sekarang ini pengguna media tersebut. Siapa yang akan mengawasi kita dalam menggunakan media tersebut? Siapa yang akan mengawasi diri kita, anak-anak kita, keluarga kita dari membuka konten-konten yang merusak akhlak, merusak pemikiran, merusak perilaku dan sikap? Maka pembahasan tentang muraqabatullah azza wa jalla, yaitu menghadirkan di dalam diri kita bahwa Allah senantiasa mengawasi kita, ini hal yang sungguh sangat dibutuhkan di zaman sekarang ini. Dan ini hal yang harus kita tanamkan dalam diri kita, kepada anak kita, keluarga kita, bahwa kecanggihan apapun yang dimiliki oleh manusia untuk memantau pergerakan, perilaku, sikap, ucapan manusia, sungguh mereka tidak akan mampu untuk memantau hal itu semua dalam segala kondisi dan keadaan. Tapi Allah Subhanahu wa taala raqibun, memantau, mengawasi, melihat. Ikhwatal iman, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, muraqabatullah azza wa jalla akan menjadikan hati kita senantiasa takut kepada Allah, dan ini merupakan faktor utama kesucian hati dan jiwa kita. Banyak dalil dalam Al-Quran dan juga dalam hadis yang menjelaskan kewajiban kita untuk selalu muraqabatullah azza wa jalla. Imam Ibn Qayyim rahimahullah jelaskan atau menyebutkan sebagian ayat dan juga hadis yang menjelaskan tentang kewajiban untuk muraqabatullah, menghadirkan dalam diri muraqabatullah, pengawasan Allah terhadap seorang hamba. Di antara dalil yang disebutkan oleh Imam Ibn Qayyim rahimahullah, firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 235, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa'lamu anna Allah ya'lamu ma fi anfusikum fahdharu. Dan ketahuilah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang ada di hati kalian.
apa yang ada di dalam diri kalian. Fahdharu, maka waspadalah. Ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang ada dalam diri kalian. Bisikan hati, ya, apa yang terbesit dalam hati, yang terlintas dalam benak pikiran kita, ya, maka Allah Subhanahu wa taala ya'lam, mengetahui. Fahdharu, maka waspadalah. Bila seorang hamba mengetahui dan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui perihal dan ahwalnya, lahir batin, dan apa yang ada dalam diri dan jiwa mereka, maka dia akan selalu waspada. Dia akan selalu berhati-hati, ya, dalam segala tindak tanduknya, perilakunya, perkataannya, ucapan, perbuatan, ya, dan dalam segala hal. Maka kita harus waspada, karena Allah mengetahui segala sesuatu. Begitu juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahzab ayat 52. Qala subhana wa kana Allah ala kulli syai'in raqiba. Dan Allah Subhanahu wa taala, ya, mengawasi, memantau segala sesuatu. Ya. Raqib, memantau, mengawasi, ya, memperhatikan segala sesuatu. Jika halnya demikian, maka hendaklah kita waspada. Ya, hendaklah kita hati-hati di dalam bertindak, di dalam berkata, di dalam berbicara, di dalam berbuat. Nah, gerak-gerik kita yang tampak dan yang tersembunyi semua dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada CCTV Allah yang, ya, tidak pernah, ya, mati. Tidak pernah hilang, tidak pernah terputus, ya, koneksinya, selalu tersambung. Nah, 24 jam selalu dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa huwa ma'akum aina ma kuntum." Dan Allah Subhanahu wa taala selalu bersama kalian di mana saja kalian berada. Apa maksud kebersamaan Allah di sini? Ya, dalam surah Al-Hadid Allah menjelaskan, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah Subhanahu wa taala bersama kalian di mana saja kalian berada. Maksud kebersamaan Allah Subhanahu wa taala, ya, ma'iyyatuhu, di dalam ayat yang mulia ini adalah kebersamaan ilmu Allah Azza wa Jalla. Ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui, ya, seluruh perihal dan ahwal, ya, hambanya, di mana saja mereka berada, dalam kondisi apapun. Ya. Inilah makna dari wa huwa ma'akum. Ya, bukan berarti zat dan diri Allah bersama hambanya menyatu. Ya, sebagaimana yang dipahami oleh sekte Wahdatul Wujud, dari sekte-sekte yang kelompok sufi yang ekstrim, ya, di dalam pemahaman dan keyakinannya Wahdatul Wujud, di mana mereka meyakini bahwa Allah menyatu dengan makhluk. Mereka juga berdalil dengan ayat yang seperti ini, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah bersama kalian di mana saja kalian berada. Jadi ma'iyah mereka pahami kebersamaan, mereka pahami kebersamaan zat atau diri Allah. Na'udzubillah min dzalik. Ini jelas akidah yang kufur, ya. Bentuk ilhad, penyimpangan dalam agama. Karena mustahil, ya, Allah sebagai sang pencipta dan manusia sebagai makhluk ciptaan, ya, menyatu antara Khalik sang pencipta dengan makhluk. Karena akidah kaum mukminin bahwa Allah Subhanahu wa taala zat yang terpisah dari makhluknya, dan makhluk begitu juga terpisah dari zat Allah.
mereka manusia adalah alam semesta ini, dan Allah Subhanahu wa ta'ala di luar alam ini. Allah Subhanahu wa ta'ala maha tinggi. Makhluk yang tertinggi adalah Arasy, dan Allah di atas Arasy. Allah bukan di dalam alam ini. Ya, karena alam ini makhluk. Ya. Maka maksud dari kebersamaan Allah, ya, sesuai dengan akidah kaum mukminin dan ahli sunnah wal jamaah, adalah ilmuhu wa ihatatu bihi. Nah, al-ihatah, meliputi, yaitu ilmu yang meliputi kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak ada satupun yang luput dari ilmu Allah. Allah maha tinggi dan ilmunya berada di mana-mana. Sebagaimana rahmat Allah meliputi seluruh makhluk, begitu juga ilmunya. Nah, Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Ya Rabb kami, kata para malaikat, sungguh rahmat dan ilmumu meliputi segala sesuatu. Jadi, bila kita menghadirkan dalam diri kita bahwa Allah bersama kita, ilmu Allah Azza wa Jalla, kekuasaan Allah Azza wa Jalla, semua kita berada dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua kita dipantau oleh Allah Azza wa Jalla. Allah yang mengetahui, ya, yang tampak, yang tersembunyi. Maka bila makna yang seperti itu dihadirkan dalam diri kita, kebersamaan Allah, maka tentu kita akan waspada. Tentu kita akan berhati-hati. Ya, karena Allah memantau, melihat, memperhatikan, mendengar. Ya, inilah makna ma'iyatullah. Dan ini hal yang dipahami secara bahasa. Tatkala seorang mengatakan, saya berjalan, ya, bersama rembulan. Apakah bulan ya masuk ke dalam diri seseorang tatkala dia berjalan? Tidak mungkin. Tidak ada orang yang memahami seperti itu. Saya berjalan bersama sahabat-sahabat saya. Apakah ya teman-teman seseorang yang berjalan itu masuk ke dalam dirinya? Tidak. Jika dalam bahasa, ya bahasa keseharian kita, lagi dalam bahasa Arab, kita memahami kebersamaan itu bukan berarti menyatu dua zat, ya, yang bersama. Nah, bila ini dipahami dalam bahasa yang kita gunakan berkomunikasi sama kita, maka tentu Allah Subhanahu wa ta'ala lebih utama, ya, dalam hal itu. Walillahil mathalul a'la. Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, memiliki permisalan yang sempurna, ya, bukan yang sama, yang sempurna, yang lebih utama. Ikhwatal iman, para pemirsa dan juga para pendengar rahimakumullah. Di antara ayat yang menanamkan dalam diri kita sifat muraqabah, menghadirkan pengawasan Allah, ya, sifat waspada dalam diri kita. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Alaq, alam ya'lam bi anna Allah yara, tidakkah dia mengetahui bahwa Allah itu yara, memperhatikan, melihat. Nah, tidak ada yang tersembunyi, ya, dari pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua dilihat oleh Allah, ya. Begitu juga Allah menjelaskan, fa innaka bi a'yunina, sesungguhnya engkau wahai Musa selalu berada dalam pandangan mata kami. Kami yang memantau. Nah, bagaimana kita mendengar dan membaca kisah Nabi Musa, mulai dari dia lahir, kemudian bagaimana orang tuanya, ya, meletakkan beliau di atas perahu, kemudian ditempatkan di sungai Nil, ya, dihanyutkan di sungai Nil. Allah memantau, kemudian bagaimana Fir'aun, keluarganya mengambil bayi tersebut, kemudian dibawa ke istana, ya. Kemudian apa yang terjadi? Nah, semua hal itu dalam pantauan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa innaka bi a'yunina.
bukan Nabi Musa saja, semua kita dipantau oleh Allah. Ya. Kemudian di antara ayat yang menanamkan sifat muraqabah dalam diri seorang hamba, firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur." Allah mengetahui kha'inatal a'yun, pandangan mata yang khianat, memandang yang haram. Ya, pandangan mata yang khianat. Mata yang berkhianat adalah mata yang tidak menggunakan nikmat pandangan tersebut dalam kebaikan. Maka dia berkhianat. Kha'inatul a'yun, pandangan mata yang khianat, melihat hal-hal yang haram, diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Wa ma tukhfis sudur, dan apa yang disembunyikan oleh hati atau jiwa. Allah mengetahui semua hal itu. Bila seorang hamba menghadirkan ilmu Allah yang meliputi segala sesuatu, yang mengetahui segala sesuatu, tidak ada yang tersembunyi bagi ilmu Allah. Apa yang terbesit dalam hati, bahkan sebelum hal itu terbesit dalam hati seseorang, sebelum sesuatu itu terlintas dalam benak pikiran seseorang, Allah telah mengetahui apa yang akan terbesit dalam hati itu. Sebelum seorang menggunakan matanya untuk melihat hal yang haram, Allah telah mengetahui bahawa seorang hamba akan melakukan hal itu. Maka hendaklah kita waspada. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah mengetahui pandangan mata yang khianat, yang berkhianat, dan apa yang disembunyikan oleh hati atau jiwa seseorang. Ikhwatul iman, dari ayat yang kita bacakan tadi menjelaskan tentang luasnya ilmu Allah, pengawasan Allah terhadap segala sesuatu, kebersamaan Allah yaitu ilmunya. Allah memantau, melihat dan mengetahui segala pandangan mata yang khianat dan apa yang ada di hati. Semuanya itu, atau semua dalil-dalil tersebut memberikan satu kesimpulan bahwa kita hendaklah berhati-hati dan waspada dan selalu menghadirkan muraqabatullah azza wa jalla dalam kehidupan kita, terutama di zaman sekarang ini. Sifat yang mulia ini hendaklah senantiasa kita tanamkan dalam diri kita, kepada istri kita, istri kepada suaminya, kepada anak-anak kita, kepada cucu-cucu kita yang memiliki cucu, kepada kaum mukminin, kepada mahasiswa-mahasiswi kita, siswa-siswi kita, anak-anak kita, didikan kita. Ini harus ditanamkan. Apalagi zaman sekarang ini, bila kita berusaha untuk memantau suasana, kondisi di instansi pendidikan kita, di pondok pesantren kita, di rumah kita, kita berusaha memasang alat CCTV yang untuk memantau, mendokumentasikan, merekam itu semua. Bahkan sekarang ada aplikasi yang canggih yang kita install di gadget kita masing-masing untuk memantau di mana keberadaan anak kita, istri kita, dan bisa mantau apa yang dilakukan. Semua itu dalam rangka pengawasan, dalam rangka muraqabah, memantau. Di dalam kita melihat CCTV, bahwa Anda dipantau dengan CCTV, begitu bagi kita lihat di persimpangan jalan, jalan tol. Nah, itu selalu dipasang. Untuk apa? Agar manusia, pengendara itu waspada dan hati-hati, jangan melanggar aturan. Dan kita khawatir, bila terekam secara elektronik,
ya, pelanggaran nanti dikirimkan, ya, ada surat cinta memanggil atau mengingatkan Anda melanggar ini dan dendanya begini dan seterusnya. Kita khawatir. Sementara itu mungkin bisa juga dalam sebagian kondisi keadaan direkayasa atau ya dihapus, tidak terdeteksi, ya, dengan berbagai kecanggihan teknologi zaman sekarang ini. Tapi apakah semua itu akan terhapus dari dokumentasi malaikat yang diperintahkan Allah untuk memantau gerak-gerik kita? Ya, dan ini hal yang sungguh sangat penting ditanamkan dalam rangka proses tarbiyah, ta'lim di dalam, ya, instansi pendidikan kita. Ini sangat penting sekali. Anak-anak kita, kita khawatir, ya, siapa yang akan memantau mereka? Mungkinkah orang tua bisa memantau mereka 24 jam? Di mana mereka? Ya, tidak mungkin juga kita akan mengungkung anak kita terus di rumah, ya, dipantau 24 jam. Akan jadi siapa mereka? Tidak bisa berkomunikasi, berinteraksi. Kita berikan kepada mereka kondisi dan keadaan yang mereka bisa berinovasi dan berkomunikasi, membangun relasi. Tapi kita pantau, dan pantauan yang paling utama, ya, alat yang paling utama yang harus kita tanamkan dalam diri mereka, ya, adalah muraqabatullah. Muraqabatullah azza wa jalla. Bahkan sebelum hal itu kita tanamkan diri anak kita, keluarga kita, kepada diri kita sendiri. Muraqabatullah azza wa jalla. Hadirkan ayat-ayat yang kita bacakan tadi dan ayat-ayat yang lain yang menjelaskan tentang luasnya ilmu Allah azza wa jalla. Tidak ada yang luput, dan semua itu akan terdokumentasi dalam catatan amalan kita. Ya, tertulis semuanya. La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Ya, tidak akan tertinggal satupun, tidak akan terlewatkan, kecuali akan ditulis, ya, didokumentasikan. Kita sering, bahkan, ya, kita sangat euforia, ya, zaman sekarang ini semua didokumentasikan. Kegiatan ini dokumentasikan. Saat itu kita khawatir gak ada yang mengabadikan. Bahkan amal-amal soleh kita sering dokumentasikan, diperlihatkan, dipertontonkan. Seolah kita khawatir kalau tidak dokumentasikan, gak difoto, ya, seolah kurang sempurna atau merasa kurang kurang sempurna. Gak ada menjadi kenang-kenangan begitu, ya. Kita sangat antusias untuk hal itu. Tapi ingat, kendati kita dalam sebagian kesempatan tidak sempat mendokumentasikan, ingat, semua telah terdokumentasi. Yang baik, yang jelek, semua terdokumentasi. Ada malaikat yang mencatat, ada Allah yang maha hidup, la yamutu, ya, hayyun la yamut, yang memantau dan tidak pernah tidur. La yanam, la yang bagi lo an yanam, tidak pantas bagi Allah untuk tidur. Jangankan tidur, mengantuk saja tidak. Maha suci Allah dari sifat yang seperti itu. Maka Allah memantau kita 24 jam, ya, di pagi, di sore, malam, siang, kapanpun. Maka ini harus dihadirkan dalam diri kita, dihadirkan dalam, ya, diri anak-anak kita, anak didik kita. Ini sangat penting sekali. Bahkan saya ingin mengatakan sesuatu. Bila dalam proses tarbiyah kita, berbagai jenjang dan level pendidikan yang kita jalani, mulai dari SD, SMP, SMA, kuliah, ya, selama perjalanan itu, jika kita tidak mampu menanamkan nilai-nilai yang lain, kecuali kita telah mampu terus mendoktrinkan, menanamkan, dan memupuk sifat muraqabah ini dalam diri anak didik kita,
Saya katakan inilah suatu tarbiyah yang sukses. Karena itu semua akan menjadikan anak didik kita dalam kondisi yang kondusif, kondisi yang baik. Karena bila mereka menghadirkan Allah memantau, maka dia akan berkomunikasi baik. Bila mereka menghadirkan Allah memantau, mereka bertutur kata yang baik, berakhlak yang baik, berbuat yang baik, melihat yang baik, di mana saja akan bergaul dengan orang yang baik, akan meninggalkan perbuatan dosa dan maksiat, orang-orang yang jelek. Kenapa? Allah memantau semua hal itu. Ya, Allah memantau. Tidak ada yang luput dalam pandangan Allah. Tak ada yang luput dari ilmu Allah. Dipantau oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kembali lagi sampaikan, tanamkan muraqabah ini dalam anak didik kita. Bagaimana kita menanamkan hal itu? Menghadirkan kebesaran dan keagungan Allah dan nama-nama Allah yang berkaitan dengan Allah yang maha mendengar, yang maha mengetahui, yang memantau, yang melihat. Ya, ini dihadirkan, dipelajari. Ini di antara hikmah, ya, keutamaan mempelajari asma wa sifat. Hadirkan, ya, bukan hanya sekadar sebuah pengetahuan yang ditransfer, tapi penghayatan terhadap makna yang terkandung di dalamnya. Dan itulah yang harus kita tanamkan dalam diri anak-anak kita semua. Rasulullah SAW juga, ya, menjelaskan kepada kita pentingnya muraqabah, dan ini tingkat yang tertinggi dalam, ya, tingkatan agama kita. Dalam hadis Jibril, Nabi SAW ditanya oleh Jibril, akhbirni anil ihsan. Ya, jelaskan kepadaku wahai Muhammad tentang ihsan. Apa itu ihsan? Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam menjawab, an ta'budallah ka'annaka tarah, fa in lam takun tarah, fa innahu yarak. Engkau beribadah kepada Allah dan kita ciptakan untuk beribadah ka'annaka tarah, seolah-olah engkau melihat Allah. Bila makna ini dihadirkan dalam kita berubudiyah kepada Allah, maka pastilah tertanam dalam diri kecintaan kepada Allah. Kecintaan itu yang menggerakkan hati kita sebelum menggerakkan anggota badan kita untuk mempersembahkan yang terbaik kepada Allah. Al-ihsan, bukan asal-asalan dalam salat. Bila seorang menghadirkan ka'annahu yarallah, seolah dia melihat Allah langsung, maka dia solat penuh dengan cinta kepada Allah. Dia perbaiki solatnya dengan penuh khusyuk. Dia malu mempersembahkan solat asal-asalan kepada Allah, enggak berkualitas. Jika dia malu mempersembahkan sesuatu kepada seorang yang dia muliakan, dia kagumi, dia malu. Dia ingin memberikan, mempersembahkan yang terbaik. Bagaimana dengan Allah sang pencipta yang menciptakan kita, yang mengkaruniakan berbagai nikmat kepada kita? Apakah kita akan mempersembahkan amalan yang jelek kepada Allah? Ibadah yang tidak berkualitas. Maka hadirkan ka'annaka tarah, engkau seolah melihat Allah dalam beribadah. Engkau malu dalam pandangan Allah, malu kepada Allah, mempersembahkan yang jelek. Maka perbaiki amalan kita, kualitasnya ditingkatkan. Tapi tidak akan mungkin seorang hamba bisa melihat Allah di dunia ini dengan mata kepalanya. Maka tahapan yang kedua, tingkatan yang kedua yang harus dihadirkan, fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Ya, jika engkau tidak melihat Allah, ya, maka apa yang kita hadirkan? Yakinlah. Yakinlah bahwa Allah yarak, selalu melihatmu, memperhatikanmu. Enggak ada yang tersembunyi. Bila hal itu yang ada, pengetahuan itu yang ada dalam diri kita, keyakinan itu yang ada dalam hati kita, maka akan lahir sifat khauf min Allah, takut kepada Allah,
Karena selalu menghadirkan, meyakini bahwa Allah melihat, memantau, mengawasi. Itulah muraqabah. Itulah muraqabah. Dan ini tingkatan agama yang tertinggi. Kita mengetahui bahwa agama ini ada 3 tingkatan. Islam, iman, dan ihsan. Ya. Ihsan mencakup semua. Mencakup iman dan Islam. Tapi pelakunya sangat sedikit. Ya. Tidak semua yang sampai pada tingkat ihsan. Tapi kalau sudah ihsan, pasti dia beriman dan muslim. Jadi tingkat yang tertinggi ini. Secara makna dia mencakup ya semua tingkatan agama. Tapi secara pelakunya, ya, pelakunya itu spesial. Sangat sedikit. Nah, maka kita berusaha untuk sampai pada tingkat ihsan dalam beribadah. Yaitu intinya muraqabatullah. Tingkatan yang pertama melahirkan sifat cinta dalam hati. Dan sifat yang kedua, tingkatan yang kedua melahirkan sifat khauf, kekhawatiran, kewaspadaan. Maka kita beribadah antara cinta yang mendorong untuk mempersembahkan yang terbaik, terus berlomba-lomba untuk mendekatkan kepada Allah, antara khauf yang membuat kita tunduk karena kita dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini akan melahirkan ketulusan cinta kepada Allah dan kesempurnaan ketundukan kepadanya dalam beribadah. Dan itulah hakikat ubudiyah yang diperintahkan oleh Allah, yang menggabungkan antara cinta yang tulus kepada Allah dan ketundukan yang sempurna kepada Sang Pencipta. Allahu Akbar. Itulah hakikat ubudiyah yang diperintahkan oleh Allah. Yang ada muraqabah, bukan sekedar gerak-gerik anggota badan kita, rukuk sujud. Ya. Bukan itu. Nah, ikhwatul iman, para pemirsa kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Kemudian Imam Ibnu Qayyim rahimahullah melanjutkan penjelasan tentang hakikat muraqabah. Kata beliau, al-muraqabah dawamu ilmi al-'abdi wa tayaqqunihi bittila'il haqqi ala zahirihi wa batinihi. Jadi dawamu ilmu al-'abdi, seorang hamba selalu meyakini, mengetahui dan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu memantau dan mengetahui ya kondisi ahwalnya lahir dan batinnya. Itu muraqabah. Jadi selalu ada dalam diri kita keyakinan dan pengetahuan bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu memantau kita, mengawasi kita. Lahir batin kita dipantau oleh Allah Azza wa Jalla. Fastidamatuhu lihadzal ilmi wal yaqin hiya al muraqabah. Selalu menghadirkan ya bahwa Allah mengetahui dan ya seorang hamba meyakini Allah mengetahui perihal dan ahwalnya. Allah memantau kondisi dan keadaannya. Itulah kata Imam Ibnu Qayyim, hiyal muraqabah, hakikat pengawasan tadi. وهي ثمرة علمه بأن الله سبحانه وتعالى رقيب عليم رقيب عليه ناظر إليه سامع لقوله. Dan itulah buah dari pengetahuan dia, buah dari keyakinan dia bahwa Allah senantiasa raqib, memantaunya, nadhirun ilaihi, melihatnya, sami'un liqaulih, mendengar perkataannya, wa huwa muttali'un ala ilmi ala amalih. Allah memantau amalan perbuatannya, kulla waqtin wa kulla lah, setiap waktu, setiap saat, wa kulla nafasin, dan setiap pernapasan, ya, wa kulla tarfatain, dan setiap kedipan mata. Allahu Akbar. Berapa kali kita bernafas? Berapa kali kita mengedipkan mata? Dan itu ya sungguh sangat singkat durasinya. Maka dalam setiap gerak-gerik itu, dalam setiap waktu, setiap kesempatan, setiap keadaan, dan setiap ya
pernapasan kita, proses pernapasan dan setiap pandangan mata kita, semuanya dipantau oleh Allah, enggak ada yang tersembunyi. Allahu Akbar. Nah, itulah muraqabah. Wal ghafil an hadha, dan orang yang lalai dari menghadirkan keyakinan dan pengetahuan itu, dia orang yang berada yang jauh dari kondisi orang-orang yang baru memulai untuk berjalan menuju Allah. Apalagi seorang yang telah betul-betul serius ingin sampai kepada, apalagi dari orang-orang yang betul-betul telah arif billah, mengenal Allah Azza wa Jalla. Nah, jadi orang yang lalai dari seperti itu, dia belum masuk ke tahapan pertama, bidayah, start, untuk berjalan menuju Allah. Masih jauh. Karena ada tahapan. Tahapan yang pertama, kita memulai. Kemudian murid, kita ingin berjalan. Kadang satu mu'arif, dia akan kenal pada Allah. Ada tahapan-tahapannya. Nah, orang yang lalai dari muraqabatullah, belum mulai ini. Masih jauh dari tahapan untuk memulai. Kalau masih jauh, kapan dia akan berjalan? Dia belum bisa sampai kepada batas awal untuk memulai. Ya. Sebagian ulama, Imam Ibn Qayyim menukil sebagian para ulama, Imam Al-Jurairi rahimahullah mengatakan, "Man lam yuhakkim bainahu wa bain Allah taqwa wal muraqabah, lam yasil ila al-kasbi wal musyahadah." Seorang yang tidak menjadikan, menempatkan, memposisikan antara Allah, at-taqwa al-muraqabah, sifat taqwa dan muraqabah, yaitu dia tidak menjadikan sifat taqwa dan juga muraqabah antara dia dengan Allah, tidak ada sifat taqwa dan muraqabah, maka dia tidak akan pernah sampai melihat hakikat suatu masalah dan melihat kenyataan yang sesungguhnya. Dia masih jauh. Dan dikatakan juga, man raqaballah fi khawatirih, barang siapa yang selalu muraqabatullah, menghadirkan pengawasan Allah fi khawatir, dalam segala khawatir, bisikan hati, khawatir yang terbesit dalam hati dan jiwa, itu namanya khawatir yang terlintas dalam benak pikiran. Nah, bila seorang tidak menghadirkan muraqabatullah dalam setiap apa yang terbesit dan terlintas dalam benak pikirannya, maka sungguh dia akan sulit menjalani hidup ini. Tapi kata beliau, man raqaballah fi khawatir, yang selalu menghadirkan muraqabatullah dalam setiap gerak-geriknya, dalam setiap apa yang terbesit dalam benak pikiran dan terlintas dalam jiwanya, dalam benak pikiran yang terbesit dalam hatinya, asamahullah fi harakati jawari, Allah akan menjaga gerak-gerik anggota badannya, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dia akan dibimbing untuk berbuat kebaikan. Mata, telinga, tangan, kaki, semua akan dijaga oleh Allah, sehingga dia betul melakukan sesuatu yang diridai Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia menjadi orang yang dicintai Allah dan wali Allah. Allah yang membimbing pendengarannya, membimbing matanya, membimbing tangannya, membimbing kakinya. Nah, kemudian Imam Ibn Qayyim rahimahullah melanjutkan bahawa di antara tanda muraqabah, alamatul muraqabah itharu ma anzalallah. Di antara indikator muraqabah itu adalah itharu ma anzalallah, mengutamakan apa yang diturunkan Allah, mengutamakan Al-Quran, hukum Allah, syariat Allah. Wa ta'zimu ma 'azzama Allah, mengagungkan apa yang diagungkan Allah, mengagungkan perintahnya. Allah juga mengagungkan hal yang diharamkannya, dan jangan dilanggar, jangan dinodai, dicabik-cabik tabir kemuliaan itu. Wa tasghiru ma saghara, dan juga menganggap kekerdilan sesuatu yang Allah kecilkan. Dunia enggak ada nilai si Allah.
maka jangan kita agungkan dunia. Ya. Harta juga, jabatan, itu hal yang hina di sisi Allah. Bukan hal yang dimuliakan karena bagian dari dunia. Dunia sangat hina di sisi Allah. Ya. Jangan sampai kita mengagungkan sesuatu yang dihinakan oleh Allah dan ya merendahkan sesuatu yang diagungkan oleh Allah. Akhirat ini diagungkan Allah, perintah Allah, agama Allah, orang yang mulia. Nah, jangan terbalik. Di zaman sekarang ini standarnya berubah. Yang mulia dihinakan oleh manusia. Yang dihinakan Allah diagungkan oleh manusia. Yang jujur dianggap dusta. Yang dusta malah dianggap jujur. Yang baik dianggap jelek. Yang jelek dianggap baik. Yang amanah dianggap berkhianat. Yang berkhianat dianggap orang yang amanah. Itu yang terjadi. Nauzubillah min dzalik. Maka hal itu muncul karena tidak ada muraqabatullah dalam diri seorang hamba. Nah, Imam Abu Hafs Abu Uthman An-Naisaburi mengatakan, "Idza jalasta lin-nas fakun wa'idan liqalbika wa nafsik." Apabila engkau duduk bersama manusia, di tengah-tengah manusia, fakun wa'idan liqalbika wa nafsik. Hendaklah kau menjadi penasihat bagi hatimu dan dirimu. Wala yaghurrannaka ijtima'u ma'alik. Jangan terpedaya, tertipu. Ya. Gembira dengan mereka berkumpul bersamamu. Ya, banyak ini. Masya Allah, begitu banyak orang yang berkumpul mendengar omongan dan perkataannya. Fa'innahum yuraqibuna zahirak. Mereka hanya memperhatikan casingmu, zahirnya saja. Tapi siapa yang memperhatikan batinmu? Wallahu yuraqibu qalbak. Ini penting sekali nih. Bagi para penceramah, para ustadz juga yang menyampaikan ceramah agama, Masya Allah hadir begitu banyak, ribuan yang hadir. Mereka memantau itu. Yang mereka pantau apa saja? Zahirnya, casingnya, penampilannya. Tapi bagaimana dengan hati? Apakah itu merubah niat? Jika tidak ada yang hadir dalam kajian dan tidak banyak yang hadir, apakah merubah niat semangatnya, menyampaikan kebenaran? Atau sebaliknya? Allah raqib, Allah mengetahui apa yang ada di hati seseorang. Bila kita berkumpul, begitu banyak orang ada di sekeliling kita, mereka memperhatikan. Yang mereka perhatikan apa? Casingnya, zahirnya. Tapi yang batin kita tidak tahu. Allah. Maka kata Imam Abu Hafs Abu Uthman An-Naisaburi ini, apabila kamu duduk bersama manusia, jadilah engkau penasihat untuk hatimu dan dirimu. Artinya waspada. Jangan sampai berubah niatmu, ketulusanmu dan keikhlasanmu dalam menyampaikan kepada dan duduk bersama manusia itu. Karena kalaupun mereka memujimu, menyanjungmu, mengangkat derajatmu, apakah itu akan mengangkat derajatmu di sisi Allah? Tidak. Tapi bila Anda orang yang direndahkan oleh Allah, nanti manusia mengangkatmu, Anda yang dicela oleh manusia memujimu, apakah akan berubah statusmu di sisi Allah? Tidak. Maka ahli ma'rifah billah sepakat, kata Imam Ibnu Qayyim, bahwa seorang yang selalu muraqabatul dalam hati dan jiwanya, itulah sebab Allah menjaga gerak-gerik anggota badannya. Barang siapa man raqaballah fi sirri, barang siapa muraqabatullah dalam sirri, hal-hal yang tersembunyi dalam hatinya, hafizahullah fi harakati fi sirri wa alaniyati. Allah akan menjaga gerak-geriknya dalam tersembunyian dia dan dalam alaniyatu, dalam hal yang terang-terangan dalam melakukan sesuatu. Kesimpulannya, kata Imam Ibnu Qayyim, al-muraqabah hiya at-ta'abbudu bismihi ar-raqib al-hafiz al-alim as-sami' al-basir. Faman aqala hadhihi al-asma' wa ta'abbada bimuqtadaha hasalat lahu al-muraqabah. Kesimpulannya, muraqabah itu adalah lahir, hasil, buah dari ta'abbud bismillah, beribadah dengan nama Allah, Ar-Raqib,
yang mengawasi, Al-Hafidh yang menjaga, Al-Alim yang mengetahui, As-Sami' yang mendengar, Al-Basir yang melihat. Barang siapa yang memahami ya makna-makna yang terkandung di dalam nama-nama ini, nama-nama yang disebutkan tadi, Allah yang mengawasi, Allah yang menjaga, Allah yang mengetahui, Allah yang mendengar, Allah yang melihat. Nah, dan beribadah kepada Allah dengan tuntutan setiap nama-nama tadi, maka akan terrealisasi dalam dirinya muraqabatullah. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an surah Al-A'raf, "Walillahi asmaul husna fad'uuhu biha." Allah memiliki asmaul husna, fad'uuhu biha. Maka seru Allah dengan nama-nama tersebut. Jadi setiap nama itu ada ubudiyah yang spesial yang melahirkan ubudiyah dalam diri seorang hamba yang akan merubah sikap perilaku seorang hamba. Bila dia mengetahui Allah Raqib yang mengawasi, Raqibun ya, mengawasi, maka dia akan hadir dalam hatinya sifat takut, waspada. Maka dia akan bersungguh-sungguh dalam melakukan yang terbaik, waspada dari hal-hal yang jelek. Hafidh, Allah yang menjaga, ya. Alim, Allah yang mengetahui. Sami', Allah mendengar. Basir, maka dia akan menjaga hatinya, jangan sampai terbesit dalam hati hal-hal yang bertentangan dengan murka Allah. Allah mengetahui, maka dia memperhatikan segala perilaku, ucapan, tindak tanduknya. Allah mengetahui. Apabila dia mengetahui, Allah Sami' mendengar, maka dia akan memperhatikan ucapannya. Apabila Allah Basir melihat, maka dia waspada. Segala perbuatan dia akan dipantau oleh Allah. Nah, dengan demikian lahirlah sifat muraqabatullah azza wa jalla. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pemahaman yang benar kepada kita tentang nama-nama Allah, Asmaul Husna, dan diberi kemudahan, taufik untuk mengibadahi Allah dalam setiap nama-nama tersebut yang tentunya akan melahirkan berbagai ya sifat-sifat yang mulia, perilaku yang baik, dan kondisi yang ya benar dalam kehidupan kita, di dalam menjalani ya liku-liku kehidupan ini. Akan menjaga, akan mempengaruhi sikap kita, perkataan kita, pandangan mata kita, dan juga ya bisikan hati, yang semua itu dipantau, diketahui, dan diliputi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Wa sallallahu wasallam Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallim. Naam. Taib Ustaz, barakallahu fikum. Jazakallahu khairan. Terima kasih atas kesediaannya untuk menyampaikan pelajaran dan bimbingan yang bermanfaat di kesempatan pagi hari ini. Semoga Allah senantiasa melimpahkan taufik, hidayah, dan keberkahan untuk pertemuan kita di kesempatan kali ini. Selanjutnya kami akan berikan kesempatan waktu bagi Anda bertanya secara langsung di nomor 0218236543, baik itu via telepon maupun pesan singkat WhatsApp. Silahkan, kami akan berikan kesempatan untuk Anda bertanya secara langsung. Halo? Halo? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dengan siapa, di mana, mohon maaf? Dengan Pak Jaja di Kalideres. Silahkan Pak Jaja pertanyaannya. Saya menuliskan sebuah doa ketika masuk rumah. Doanya seperti ini. Allahumma inni as'aluka khairul mauliji wa khairul mahroji. Bismillah walajna wa bismillah kharajna wa alallahi robbana tawakalna. Doa itu saya tulis di depan rumah, di depan pintu. Nah, suatu hari ada tamu datang ke rumah. Kemudian dia mengucapkan bahwa doa itu hadisnya doib. Bagaimana sikap saya? Doa yang keluar rumah juga saya tulis seperti ini doanya. Bismillah tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Allahumma inni a'udzubika an azila au ujala au adila au dola au adlima au udlama au ajhala
au yujhala alayya. Doa itu juga saya tulis. Nah, doa itu kata tamu saya, doa itu hadisnya sahih dan silahkan diamalkan. Ya. Bagaimana sikap saya? Menyikapi yang pertama ya? Iya. Ya, baik. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Pak Jaja ya. Barakallahu fiik atas pertanyaannya. Semoga senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentang masalah tadi keluar rumah ya, itu jelas hadisnya sahih ya. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah wa la haula wa la quwwata illa billah. Kemudian juga ditambah Allah min a'udzubika an adilla aw dhalla azilla aw zalla aw azlima aw uzlama wa ajhala wa yujhala alayya. Nah, itu hadis memang ya sahih. Adapun tadi redaksi yang bismillah walajna bismillah yani kharajna, ini memang dikritisi oleh para ulama, maka tapi yang jelas yang sahih adalah begitu kita masuk rumah kita ucapkan bismillah. Bismillah itu sudah cukup. Ya, bismillah. Nah, kemudian mengucapkan salam ya. Bismillah kemudian ucapkan salam. Jadi baca bismillah dulu. Jangan salam dulu, bismillah enggak, baca bismillah dulu, begitu buka pintu bismillah, kemudian assalamualaikum. Itu sudah cukup. Nah, adapun yang doa yang tadi keluar yaitu sahih. Nah, adapun yang tadi yang pertama memang yaitu dijelaskan oleh para ulama secara validasi dari hadis tersebut memang itu dikritisi dan dihukum oleh sebagian para ulama ya hadis lemah. Tapi jika makna itu makna yang baik, maka ini kan termasuk fadhail amal ya. Tapi yang jelas yang tidak diragukan bahwa begitu masuk rumah baca bismillah, begitu buka pintu bismillah ya. Nah, bismillah kemudian ya mengucapkan salam, assalamualaikum ya, seperti itu sudah cukup. Nah, demikian, Allahu a'lam. Baik Ustaz, terima kasih atas jawaban serta nasihat yang telah disampaikan khususnya bagi penanya dan kita semuanya yang menyimak pada kesempatan kali ini. Kembali kami persilahkan untuk Anda yang ingin secara langsung bertanya pada Ustadz di layanan telepon 0218236543. Terhubung, kami akan coba bacakan dari hamba Allah yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa majelis-majelis taklim khususnya ibu-ibu di sekitar rumah kami sering ketika mereka bermajelis taklim kemudian membaca 99 nama Allah dengan bersama-sama menggunakan speaker. Nah, apakah hal seperti ini bisa dibenarkan atau tidak dalam rangka muraqabah pada Allah Subhanahu wa taala? Silakan. Ya. Terima kasih kepada pertanyaan atau yang bertanya. Jadi inti pertanyaannya ada majelis ibu-ibu yang di sana mereka membaca 99 Asmaul Husna ya secara berjamaah kemudian dengan menggunakan pengeras suara. Ya, apakah seperti ini diperbolehkan? Ya. Yang pertama, Asmaul Husna ya, itu nama-nama yang terindah yang dijelaskan di dalam hadis bahwa ada 99 nama Allah yang memiliki keistimewaan. Barang siapa yang ya mengetahuinya maka dia akan masuk surga. Inna lillahi tis'atan wa tis'ina asman man ahsaha dakhala al-jannah atau mi'atan illa wahidah man ahsaha dakhala al-jannah. Allah memiliki 99 nama. 100 kurang 1. Ya. Dan barang siapa ahsaha dia akan masuk surga. Ahsaha
itu memiliki 3 makna. Mengetahui, menghitung, dan mengetahuinya. Yang pertama, mengetahui, berarti dia berusaha untuk mengetahui 99 nama tersebut. Itu ada dalam Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih. Kemudian, memahami maknanya. Ini yang kedua, makna ahsaha, memahami maknanya. Jadi setiap nama itu memiliki makna. Dan tentu konsekuensinya makna tersebut ditetapkan. Ini penting sekali. Saya memberikan satu contoh. Ya. Ar-Rahman Ar-Rahim. Itu 2 di antara Asmaul Husna. Terdapat dalam surah Al-Fatihah. Ya. Bahkan dalam redaksi Bismillah. Maka dia pahami bahawa Allah memiliki 2 nama Asma Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya. Yang artinya bahwa Allah memiliki rahmat yang luas dan yang spesial bagi ahlul iman. Lalu dia tetapkan nama itu. Dan ditetapkan sifatnya, makna tadi. Makna itulah sifatnya. Berarti di antara sifat Allah adalah rahmat. Yang rahmatnya luas sekali. Baik. Kemudian dia beribadah. Maka bila dia terjatuh dalam kesalahan, terjatuh dalam perbuatan dosa, jangan putus asa, minta rahmat Allah. La tayasu min rauhillah, jangan pesimis dari rahmat Allah. Ya. Rahmat Allah luas, maka dia berdoa minta kerahmatan kepada Allah. Dan kerana Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, dia juga ya memotivasi dia untuk berkasih sayang dengan sesama. Karena man la yarham la yurham. Orang yang tidak menyayangi, berkasih Allah, tidak akan disayangi oleh Allah. Irhamu man fil ard yarhamuka man fis sama. Kasih sayangi. Sayangi. Kasihani orang-orang yang ada di permukaan bumi ini. Maka Allah yang di langit akan menyayangi kalian. Begitu cara kita ya mempelajari Asmaul Husna. Contoh yang lain, ya, Allah Subhanahu wa taala Al-A'la, Al-Ali, Al-Aliyul Kabir, Al-A'la, yang artinya apa? Maha tinggi. Maka arti maha tinggi ada 3. Allah maha tinggi zatnya di atas arasy. Dan Allah tinggi kekuasaannya, itu semua makhluk bawa kekuasaan, dan tinggi kesempurnaan keagungannya, itu Allah maha sempurna. Itu makna 3 makna dari ulu tadi. Kita tetapkan. Maka kita yakini Allah maha tinggi. Maka begitu ditanya, di mana Allah? Allah maha tinggi di atas aras fis sama. Jangan diingkari, bukan di mana-mana. Ya. Begitu seterusnya. Ya. Jadi ditetapkan. Allah Sami', maka di antara nama Allah As-Sami' dan sifat Allah As-Sam'u, karena makna dari Sami' adalah As-Sam'u yang memiliki pendengaran. Berarti kita harus hati-hati berbicara. Nah, begitu kita belajar Asmaul Husna 99, bukan untuk sekadar dihafal, dinyanyikan, disenandungkan, kemudian dibaca dengan secara berjamaah, seolah-olah itulah bagian zikir. Ya, apalagi dengan pengeras suara, mengganggu tetangga, ya, mengganggu mungkin orang yang ada di tetangga di samping mushola atau masjid. Ya, ini jelas tidak ya sesuai dengan apa yang diperintahkan dalam ta'lim. Jadi bukan hanya sekadar membaca Asmaul Husna tidak memahami maknanya, nggak ada artinya, nggak ada manfaatnya. Dan begitu juga hanya sekadar membaca Asmaul Husna bukan zikir. Asmaul Husna dibaca nama-nama yang sempurna. Bukan hanya sebagian membaca Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Sami', Ya Sami'.
Apa ya Sami', ya Sami', ya Latif, ya Latif. Bukan begitu zikir. Rasul tidak pernah mengajarkan zikir Asmaul Husna dengan hanya tunggal, kalimat tunggal. Ya Sami', ya Sami', ya Latif. Tidak pernah. Tapi zikir Nabi sempurna. Apa itu? Subhanallah. Jadi bukan Allah, Allah, Allah. Ada yang mengatakan Allah, Allah, Allah. Ada zikir seperti itu. Ada yang mengatakan lagi hu. Tambah lagi ini. Ya. Tidak benar ini. Sudah menyimpang ini. Ya Allah, irhamni. Begitu. Ya Rahman, Ya Rahim, irhamni. Ya Ghafur, Ya Rahman, Ya Tawwab, ighfirli warhamni wa tub alayya. Itu. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallahu akbar. Lihat. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah al-azim. Jangan dibaca ya azim, ya azim, ya bukan begitu. Subhanallah walhamdulillah, subhanallah bihamdi, subhanallah azim. Dan kalau kita lihat doa-doa dan zikir Nabi itu dimulai dengan menyebut Asmaul Husna, nama-nama Allah. Begitu. Jadi membaca Asmaul Husna dengan cara yang dilakukan sebagai ada majlis Asmaul Husna setiap pekan dikhususkan lagi, mungkin malam Jumat dan seterusnya. Ini tidak ada tuntunannya, ya. Bukan begitu majlis yang dilakukan untuk majlis ta'lim. Asmaul Husna itu dipelajari, jadi perlu datangkan ustaz menjelaskan Asmaul Husna yang benar, ya. Tapi hati-hati juga, karena ada yang belajar Asmaul Husna tapi begitu menetapkan sifat dia ingkari sifat Allah. Dia membaca Asmaul Husna al-a'la, tapi yang tidak meyakini Allah itu maha tinggi. Ini kan keliru. Ya, keliru ini. Allah maha al-a'la, apa arti al-a'la? Kita mengucapkan subhana rabbiyal a'la dalam sujud. Tapi begitu ditanya di mana Allah, bingung menjawab. Kenapa bingung? Kan udah jelas a'la. Maha tinggi. Maka begitu Nabi bertanya kepada seorang budak perempuan, ya, di mana Allah? Spontan dia mengatakan dengan fitrahnya, fis sama', maha tinggi. Fis sama' bukan arti di dalam langit, bukan ya. Fis sama' ulu, as-sama' artinya ulu, tinggi. Di mana Allah? Di atas arsy, di luar alam ini. Karena makhluk yang paling tinggi adalah arsy, dan di atas arsy, ya, Allah istawa, tinggi, ala wartafa. Ya, seperti itu. Jadi itu yang harus. Jadi tidak tepat ya, apalagi dengan pengeras suara mengganggu. Kan bagus, ya. Tidak semua yang bagus itu yang bagus menurut Allah. Karena kalau mengganggu, sampai pembaca Al-Quran mengganggu, itu tidak bagus. Berzikir, kalau mengganggu nggak bagus. Jadi bagus jangan sampai menurut persepsi kita. Bagus menurut Allah dan syariat. Demikian. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, terima kasih atas nasihat dan jawaban yang telah diberikan untuk penanya khususnya dan kita semuanya yang menyimak pada kesempatan kali ini. Silahkan untuk Anda yang bertanya via telepon 0218236543. Halo. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, dengan Bapak siapa ini, di mana? Abu Ilham sedang di kendaraan Ustaz. Ya, silakan Abu Ilham. Ustaz, afwan kalau di luar tema, tapi Anda menyimak tadi apa penjelasan Ustaz terkait dengan muraqabah, terusnya dokumentasi dari malaikat. Jadi enggak. Tapi ini di luar tema Ustaz, izin. Terkait ini Ustaz, beberapa kajian kan kita sering banget mendengar terkait dengan Isra Mi'raj, Nabi diperlihatkan tentang surga dan neraka. Terusnya kita mendengar hadis kartu, adanya surga dengan kalimat la ilaha illallah. Terus kita juga mendengar beberapa kajian terkait orang yang paling terakhir masuk surga. Nah itu sebenarnya Ustaz, izin Ustaz, maaf kalau pertanyaannya bagaimana gitu ya. Sebenarnya surga dan neraka itu sudah diciptakan atau belum Ustaz? Terus artinya udah ada penghuninya atau belum Ustaz? Sementara kita memahami kan ada alam barzah, semua masih di alam kubur. Itu Ustaz, kalau yang udah meninggal sampai menunggu datangnya hari kiamat. Bisa minta penjelasannya Ustaz? Kait kalau ada, sering kita kan ditampilkan ada hadis yang memperlihatkan tentang adanya surga dan neraka. Apakah itu sudah diciptakan, ada penghuninya atau tidak? Seperti itu. Baik. Terima kasih. Iya. Mohon maaf Ustaz kalau di luar tema. Terima kasih ya Pak atas pertanyaan. Silakan Ustaz. Ya. Ya, terima kasih kepada Pak Abu Ilham, ya, barakallahu fiik. Berkaitan dengan surga dan neraka.
Ini perihal yang terpenting dalam beriman kepada yaumil akhir. Banyak ya hal-hal yang harus kita imani dalam yaumil akhir, termasuk mulai dari kematian, bahkan sebelumnya tentang tanda-tanda kiamat, alam barzakh, kemudian proses, setelah itu berbangkit, kemudian mahsyar, kemudian dihisab, ada mizan, ada telaga Nabi SAW, kemudian syafaat, kemudian sirat, gitu ya, kemudian neraka. Dan terakhir, dengan kembali berakhir dengan perjalanan manusia di akhirat pada dua tempat. Ya, tempat kembali mereka. Surga itu ahlul iman, nasallallahu yaj'alna minhum, semoga Allah jadikan kita bagian dari mereka. Dan yang kedua adalah neraka, waliyazubillah, tempat orang-orang yang durhaka, bermaksiat dan kufur, ya. Akidah ahli sunnah dalam hal ini ada 3 hal yang harus diyakini tentang ahli sunnah, ya, akidah ahli sunnah tentang jannah wan nar. Yang pertama, ya, tentu kita meyakini surga adalah tempat orang-orang yang beriman dan bertakwa, ya. Wa may yu'min billahi wa ya'mal salihan yudkhilhu jannatin tajri min tahtil anharu khalida fiha abada qad ahsanallahu lahu rizqa. Banyak ayat, ya. Nah, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Dalam banyak ayat banyak sekali. Ya, sementara orang kafirin, neraka tempat orang kafir dan pelaku dosa. Ya. Ini yang pertama. Itu kita yakini tanpa ada keraguan, karena Allah mengatakan dalam hadis Rasul mengatakan wal jannatu haqqun wan naru haqqun, gitu ya. Jadi udah enggak ada keraguan dalam hal ini. Kita yakini. Yang kedua, akidah ahli sunnah tentang surga dan neraka ini bahwa Allah, ya, telah menciptakan surga dan neraka. Allah telah menciptakan surga. Jadi surga neraka itu telah ada. Ya, surga dan neraka itu telah ada. Allah persiapkan. Ya, telah ada. Dan Allah telah mengetahui siapa penghuni surga, siapa penghuni neraka. Maka begitu Nabi SAW Isra, perlihatkan surga dan neraka. Lalu melihat penghuninya, siapa yang akan masuk kepada neraka itu. Berbagai, ya, orang pelaku dosa, ya, yang suka berbohong di dunia, makan harta haram, berbuat zina, dan macam-macam, ya. Itu dah. Itu. Orang, ya, orang-orang yang penghuni neraka. Dan secara umum adalah pelaku dosa, kemaksiatan dan kekufuran. Dan begitu juga Rasulullah diperlihatkan surga. Dan beliau melihat kebanyakan penghuninya adalah fuqara. Dan neraka diperlihatkan banyak penghuni adalah kaum wanita. Seperti itu. Jadi telah ada surga dan neraka itu telah diciptakan Allah, makhlukatanil an. Ini pemasaran yang kedua, jadi kita yakini. Kemudian yang ketiga, surga dan neraka itu diciptakan oleh untuk kekal. Maka kita mendapatkan khalidina fiha abada, kan begitu, ya. Khalidina fiha. Kekal mereka di dalamnya. Surga dan neraka kekal. Karena itulah kehidupan terakhir manusia setelah proses perjalanan dari mulai kematian sampai kiamat. Nah, yang menjadi pertanyaan, apakah telah ada penghuninya sekarang? Sementara kita mengetahui bahwa selama belum terjadi kiamat, itu baru manusia begitu meninggal melewati namanya alam, itu barzakh, antara kematian dengan kiamat. Nah, sementara di akhir kiamat itulah neraka, surga nanti. Allah telah mengerti penghuninya. Tapi selama kiamat belum terjadi, maka setiap penghuni surga neraka itu mendapatkan surga, ahli surga mendapatkan kenikmatan di dalam alam barzakh, dan ahli neraka, penghuni neraka mendapatkan azab di dalam alam barzakh. Dan diperlihatkan oleh Allah. Mereka yang ahli surga diperlihatkan, ini loh tempatmu di neraka, tapi Allah ganti menjadi di surga. Maka dia merasakan kenikmatan, ya,
Tapi dia belum masuk surga karena belum masuk waktunya, datang waktunya. Ya, neraka begitu diperlihatkan, ini tempatmu disapi karena kamu buat jahat, ini sekarang digantikan dengan neraka. Maka dia mendapatkan azab dan macam. Jadi manusia sekarang, makanya Fir'aun dan bala tentaranya, ya, diazab setiap hari, disuguhkan ke neraka. Pada hari kiamat dia masukkan ke neraka. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya wa yawma taqumu as-sa'atu adkhilu ala fir'auna ashaddal 'adab. Naam, an-naru yu'raduna, neraka, yu'raduna, tampilkan, disuguhkan, 'ashiyyan. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya, di pagi dan petang hari. Itu nanti telah jadi kiamat, maka masukkan, ya, asyaddal 'adab, yaitu neraka yang lebih syadid, lebih dahsyat lagi. Jadi penghuni telah Allah ketahui. Tapi karena sekarang alamnya barzakh, ya belum dimasukkan mereka. Berproses. Naam. Tapi yang jelas mereka telah mati dalam keadaan kufur, murtad, ya, itulah penghuni neraka yang pasti. Tapi mereka masih diazab dalam kuburnya. Itu namanya azab, ya, alamil qabr, alam barzakh. Itu keyakinan kita. Dan tidak adanya sekarang, belum dimasukkan karena belum waktunya, bukan berarti sia-sia. Allah telah menentukan. Makanya Rasul SAW diperlihatkan, ini loh nanti pelakunya orang begini, ini akan nanti penghuni neraka. Itu maksudnya. Ini tempat mereka. Maka diperlihatkan mereka dalam neraka. Dan Allah qadir ala kulli syai'. Dan perkara ini perkara ghaib. Perkara ghaib. Gak bisa direkayasa, oh kalau begitu sia-sia dong. Kalau belum ada penghuni sekarang. Ya, berarti sia-sia diciptakan. Inilah alasan orang-orang Mu'tazilah ahlul kalam yang mengingkari, oh, gak ada itu surga neraka sekarang. Kenapa? Sia-sia, diciptakan tidak ada penghuninya. Jadi mereka semua menggunakan akalnya. Maka diingkarilah azab kubur, diingkari. Maka berbagai hal diingkari dengan perkara yang gaib. Tapi kita ahlul iman yu'minuna bil gaib. Ya, beriman dengan yang gaib. Maka kita yakini, naam, telah diciptakan. Surga dan neraka telah diciptakan. Dan keduanya diciptakan untuk kekal abadi. Ini akidah ahli sunnah yang wajib diyakini. Ya, yang menyimpang dari itu itulah akidah ahlul kalam yang telah sesat dan menyesatkan. Maka waspada. Naam. Demikian, jadi perkara yang gaib ini harus kita imani. Bukan untuk direkayasa, untuk diragukan. Ya, untuk diperdebatkan, tapi ini adalah hal yang pasti terjadi, ya, dan telah diperlihatkan oleh Allah kepada Rasulnya. Itulah penghuni-penghuni, ya, calon-calon penghuni, dan telah dilihatkan mereka di kondisinya dalam neraka. Naam, dan selama belum terjadi kiamat, maka azab yang diberikan kepada pelaku dosa dan orang kufur itu di alam barzakh, ya, diazab oleh Allah. Ya, seperti itu. Nah, demikian. Semoga Allah Azza wa Jalla menyelamatkan kita dari berbagai kejahatan. Dan semoga Allah membimbing kita untuk seluruh kebaikan di dunia ini. Allahumma amin. Demikian. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Barakallahu fikum. Terima kasih kami ucapkan kepada Ustadz Dr. Muhammad Nur Ihsan MA Hafidhallahu Ta'ala yang pada kesempatan pagi hari ini secara langsung dari studio mini Sekolah Tinggi Dirosah Islamiyah Imam Syafi'i Jember rela meluangkan waktunya untuk menyampaikan pelajaran yang penting, bimbingan yang bermanfaat dari pembahasan kitab A'malul Qulub. Semoga pertemuan kita diberkahi dan mendapatkan taufik serta hidayah agar ilmu tersebut bisa kita amalkan dalam rangka meningkatkan keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jazakumullahu khairan kepada sahabat Roja dimanapun Anda berada dengan sabar mengikuti dari awal hingga akhir pelajaran ini. Insya Allah kita akan bertemu kembali di lain kesempatan. Kami akhiri pelajaran yang kami hadirkan di kesempatan kali ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.